Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas resum dari kelompok 9. Yang saya hormati Bapak Muhammad Badrun, Magister Agama selaku dosen pengampu evaluasi dan proses hasil pembelajaran. Baiklah, sebelum saya menjelaskan hasil resum kelompok 9, izin memperkenalkan diri. Nama Septika Ayumi Cahya Muslim dengan NPM 202240640529. Langsung saja kita simak hasil resum kelompok 9 saya. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian tes uraian. Tes bentuk uraian merupakan alat evaluasi hasil belajar yang paling tua. Tes uraian disebut pula dengan tes esai atau tes subjektif. Tes uraian adalah tes yang berupa pertanyaan atau perintah yang jawabannya menuntut tes pengorganisasian gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan. Menurut Rosyidi 2020 mengatakan tes bentuk uraian ini ada dua macam, yaitu yang pertama ada tes uraian terbatas atau uraian terstruktur. Yang kedua, tes uraian bebas. Tes uraian terbebas disebut pula dengan tes uraian terstruktur atau tes uraian objektif. Nah, tes uraian objektif ini adalah tes uraian yang sifatnya jawabannya dibatasi atau sudah terarah, baik ditinjau atau dari segi materi maupun jawabannya. Penskoran pada tes uraian tersebut cenderung lebih konsisten dan objektif. Sedangkan menurut Ismail Ilyas Muhammad 2020 mengatakan pada tes bentuk uraian pemberian skor umumnya mendasarkan diri pada bobot yang diberikan untuk setiap butir soal atas dasar tingkat kesukarannya atau atas dasar banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik atau paling benar. Menggunakan tes uraian ini terdapat kelebihan-kelebihan, yaitu menurut Ilyas Muhammad menyebutkan bahwa kelebihan-kelebihan tes uraian atau tes uraian subjektif yaitu yang pertama, bentuk tes ini sangat cocok untuk mengukur atau menilai hasil dari suatu proses belajar yang kompleks yang sukar diukur dengan menggunakan tes objektif. Yang kedua, penggunaan tes uraian memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyusun jawaban sesuai dengan jalan pemikirannya sendiri. Nah, hal ini sangat penting melatih peserta didik agar jalan pikirannya bisa teratur. Nah, kecakapan untuk mengemukakan jalan pikirannya yang teratur ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tes bentuk uraian ini ada dua macam, yaitu yang pertama, tes uraian terbatas atau uraian terstruktur. Yang kedua, ada tes uraian bebas. Pengukuran pada tes uraian terbatas cenderung lebih konsisten dan objektif. Untuk menjawab soal bentuk uraian terbatas ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasannya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetap harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Nah, di sini menurut Zainal mengatakan peserta didik bebas mengemukakan pendapatnya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda, namun demikian guru tetap harus mempunyai acuan atau patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didiknya nanti. Contoh dari tes uraian yaitu menurut Rosyidi menyebutkan bahwa 1. Jelaskan bagaimana masuknya Islam di Indonesia dilihat dari segi ekonomi dan politik. 2. Sebutkan 5 rukun Islam
uraian bebas, yaitu bentuk tes uraian yang menghendaki jawaban yang terurai atau jawaban panjang. Tes uraian bebas ini bebas melalui tulisan ataupun karangan. Jadi, tes memiliki kebebasan mengemukakan jawaban melalui tulisan. Benar tidaknya tulisan ini hanya dapat diskor oleh guru yang benar-benar berpengalaman. Dalam bentuk ini peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematikanya sendiri. Jika di pembahasan awal tadi kita membahas tentang kelebihan, di samping kelebihan tentang tes uraian ini memiliki kekurangan atau kelemahan. Tes uraian mempunyai beberapa segi kelemahan, yaitu pemberian skor terhadap jawaban tes uraian kurang reliabel. Dalam tes uraian tidak digunakan secara luas untuk berbagai macam keperluan, seperti antara lain digunakan sebagai ulangan harian, ulangan umum, atau ulangan kenaikan kelas. Jika tadi membahas tentang tes uraian, sekarang kita akan membahas tentang tes objektif. Pengertian tes objektif. Tes objektif terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif yang benar dari sejumlah alternatif yang tersedia atau dengan mengisi jawaban yang benar dengan beberapa perkataan atau simbol. Menurut Zainal, dalam bukunya, Evaluasi Pembelajaran menyatakan tes objektif sering juga disebut tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Kelebihan tes objektif. Tes objektif juga memiliki kelebihan, yaitu tes objektif lebih representatif mewakili isi, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci jawaban, bahkan dapat menggunakan alat-alat kemajuan teknologi, misalnya mesin scanner. Pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain dalam memeriksanya maupun penskoran. Tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi baik dari segi guru maupun siswa. Kelemahan tes objektif. Di samping kelebihan, tes objektif juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Kelemahan dari tes objektif yaitu membutuhkan persiapan yang lebih sulit karena butir soal tesnya banyak dan harus diteliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan lainnya. Butir-butir soal cenderung hanya mengungkap ingatan dan pengenalan kembali saja dan sukar untuk mengukur kemampuan berpikir yang tinggi seperti sintesis maupun kreativitas. Banyak kesempatan bagi siswa untuk spekulasi atau untung-untungan dalam jawaban soal tes. Kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Jenis tes objektif. Tes objektif terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tes objektif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tes pilihan ganda, kedua, tes benar salah, 3, jawaban singkat atau isian singkat, yang keempat, tes menjodohkan. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes objektif yang terdiri dari pernyataan atau pernyataan sistem dan diikuti sejumlah alternatif jawaban option. Tugas tes memiliki alternatif jawaban yang paling tepat. Tes tipe benar salah adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban. Tes jawaban singkat adalah bentuk tes yang berupa kalimat pertanyaan yang harus dijawab dengan jawaban singkat atau kalimat perintah yang harus dikerjakan atau berupa kalimat pernyataan yang belum selesai sehingga tes harus mengisikan kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Bentuk tes ini tepat digunakan untuk mengetahui tingkat ingatan atau hafalan dan pemahaman peserta didik. Tes bentuk menjodohkan atau memasangkan adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari suatu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawabannya yang tercantum dalam seri jawaban. Tes tertulis bentuk tes uraian. Tes ini memiliki keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan dari tes ini yaitu dapat mengukur kemampuan peserta didik dengan tes dapat berupa 1. Mengorganisasikan pikirannya, 2. Mengemukakan pendapatnya, 3. Mengekspresikan gagasan-gagasannya. Keterbatasan dari tes ini yaitu 1. Mengukur luar lingkup bahan atau materi yang tidak luas atau terbatas, 2. Sangat tepat untuk ujian yang peserta tes jumlahnya sedikit, 3. Waktu untuk memeriksa jawaban peserta tes cukup lama, 4. Penskoran jawaban soal uraian relatif subjektif, 5.
tingkat reliabilitas lebih rendah dibandingkan dengan soal bentuk pilihan ganda. Tes tertulis bentuk pilihan ganda. Tes ini juga memiliki keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan dari tes pilihan ganda ini yaitu 1. Mengukur jenjang kognitif dari C1 sampai C6. 2. Penskoran mudah, cepat, dan objektif. 3. Bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak. Sedangkan keterbatasan dari tes pilihan ganda ini yaitu 1. Membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun soal. 2. Sulit membuat soal pengecoh yang homogen dan berfungsi. 3. Terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Sekian materi resume yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam penyampaian resume, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga resume saya dapat bermanfaat bagi yang membaca